Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan hati. Kalau di kantor Polda ada pengumuman dari Kapolda yang harus dibaca tiap pekan, berarti pengumuman itu penting. Zaman Covid lalu selalu diumumkan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan berkumpul. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. Sekarang masih ada pengumuman itu? Masih ada? Tidak ada. Zaman itu penting, sekarang tidak. Tapi ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang selalu diulang tiap Jumat. Berarti ayat ini penting. Coba dengar kalimatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti ada takwa pencitraan, ada takwa tipu-tipu. Saya tidak tahu sekarang. Dulu kalau ada pejabat dilantik, poin pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi setelah jadi pejabat, takwanya ke kanan, dia ke kiri. Tidak tahu sekarang, atau mungkin lebih parah. Ini ayat selalu ingatkan, takwalah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa pencitraan. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti sedulur-sedulur, ayat ini Allah ingin katakan, dasar kamu memang Islam, kamu memang mengaku KTP Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Lagi judi beserta polisi, lari ditembak kakinya, kepalanya kena. Saya tanya teman si polisi, caranya kakinya kok tembak, kepalanya kena? Itu soalnya waktu ditembak dia cukup. Mati lagi dia, mati kaki. Dia lagi judi. Malam minggu saweran, beli hamar, mabuk, mabustina naik motor. Bayangkan kalau mabustina naik motor, dia istri dikira aspal. Pak, mati, nanti kafir, ada hamar di perut. Pergi sewa cewek, duda, dilarang nikah sama anaknya, tapi masih butuh itu. Terpaksa dia pergi cari air botolan, makan obat kuat, overdosis, lagi ngompak kena serangan jantung, mati kafir. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hobi aklil haram, suka memakan makanan haram.
Satu di antaranya adalah menerima serangan fajar ketika pilkada. Kau ketawa kau semua pulang ke rumah. Orang datang kampanye wani kiro. Nah, dengar ya. Yang suka makan uang haram, dengar. Yang suka makan uang pilkada, yang suka makan uang sogok, itu kalau ada perut masuk kata Nabi, membersihkannya hanya api neraka. Kalau sudah masuk, yang kedua, doamu tidak akan didengar Allah. Yang ketiga, potensi anak menjadi jahat. Maka pentingnya kita terhindar makanan haram, kita dikasih pelatihan tiap tahun puasa Ramadan. Pelatihan agar kalian tidak makan yang haram. Kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, rasanya 70 miliar di dunia dinikmati. Mobil mewah, rumah megah, keliling Eropa 70 miliar. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, rasanya tidak imbang itu. Apalagi di pinggir jalan 50.000. Gak cukup itu Pak harga diri neraka. Ya, itulah sebabnya Allah ingatkan, hati-hati kamu bisa mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Waqalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan. Gak usah kau datang, gak usah kau datang. Capek, baru saja dagang. Udah usah kau datang, udah usah kau datang. Baru saja dinas seharian. Alhamdulillah, berkat iman yang kuat, setan di rumah berhasil kita kalahkan. Kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah dulu di tempat ini setan menyerah? Tidak, digoda lagi kau supaya kau tidak dengar ceramah. Kau usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP, pegang HP. Dari bapak yang pegang HP itu enak berat setan. Ya, bagaimana kau bapak dengar ceramah kau sini? Pasti yang kuliah kamera, bukan dasar. Simpan HP Pak, simpan ya. Dengan ceramah simpan, usahakan. Saya kalau ceramah minta jangan ada yang rekam, jangan ada siaran langsung. Kenapa? Nanti saya kesek, viral lagi. Contoh, guru kita Ustaz Abdul Somad. Karena ada video tanya Ustaz, bagaimana hukumnya main catur? Dia jawab, haram apabila azan kalian masih main catur. Asalnya dipotong. Haram main catur. Marah semua main catur seluruh Indonesia. Saya juga ditanya, Ustaz Daskar, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau guru pernah Menteri sama raja. Bukan HP-nya Pak ya, bisa. Ibu-ibu yang pegang HP sebagai suaminya kawin lagi. Kenapa Bapak ya senang? Simpan HP ya, bisa ya. Ustaz kita mau rekam, gak usah Bapak rekam. Nanti kabur, suaranya tidak ada jelas. Itu ada kamera saya bawa dari Sulawesi itu saya bawa khusus dari Sulawesi. Tapi kau bawa pulang kameramu, tenang. Nonton itu Tabligh Akbar Polda Bali.
Tunggu saja, akan ada itu gambarnya aku suara itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Tidak tahu. Kalau Bapak follow artis apa kau dapat? Bapak follow artis apa Bapak dapat? Habis soalnya kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dan juga aku dikasih beda. Tapi kalau kau follow desktop nanti dapat ilmunya, bisa dibaca lebih sempurna. Kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. Kau sebarkan ilmunya, amal jariah. Maka mulai malam ini follow para ulama kalian. Heran saya lihat di Indonesia, hampir 300 juta muslimnya. Tapi followernya konten-konten selebriti yang tidak jelas dan kadang-kadang tidak mendidik urusan orang, sampai puluhan juta followernya. Kedua, Majelis Ulama Provinsi Bali. Gimana kalian mau dapat ilmu agama? Ya, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ormas, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan kejaksaan, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuhmu bukan polisi. Dedek, jangan musuh polisi Pak. Bapak kalau hilang motornya siapa mau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ayo, ibu-ibu, Bu, kalau ada yang serobot anak tetangga, siapa yang ibu cari? Polisi. Bapak-bapak, ada yang merampok, Bapak cari siapa? Ibu-ibu, hilang suaminya, ibu cari siapa? Cari polisi, cari suami bola. Ya, makanya jangan musuh polisi. Bahkan tuan-tuan, saya bisa hadir di tempat ini karena polisi yang muda. Ya. Pak, kalau Majelis Ulama bikin takbir akbar, ada di halal spesial. Kenapa? Memang kerjanya takbir masjid, bikin pengajian dan spesial. Kenapa? Memang tugasnya. PHBI bikin halal di halal dan istimewa. Kenapa? Memang seharusnya. Tapi kalau Polda bikin takbir akbar, itu baru luar biasa. Kenapa? Bukan kerjanya. Tapi masjid undang saya. Satu aja gak cukup. Berapa harga tiket PT? Belum lagi sewa hotel, belum lagi honornya. Untung ada polisi. Hebatnya lagi, Kapolda kita non muslim, tapi memberikan kesempatan kita dapat bikin pengajian begini. Maksudnya, saya pergi ceramah selalu difasilitasi polisi. Macet jalan. Saya kemarin tidak tahu ke daerah mana itu, Bundiksa. Yang Singaraja. Kalau ini banyak itu Raja Singa. Singaraja. Macet jalan. Siapa yang sengaja? Polisi. Saya pergi ceramah, macet jalan. Saya baca surah Yasin dan gerak-gerak mobilnya. Sudah gerak sendiri Pak. Begitu datang polisi dan Ustaz, jangan. Makanya jangan musuh polisi. Bapak pernah bayangkan sendiri ada polisi beberapa di pasar ini? Kacau Pak. Bapak pergi lapor, Pak, tolong anak saya diperkosa. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, harus ada polisi juga. Iya toh. Maka jangan musuh polisi. Kalau ada polisi segelintir yang jahat,
Ya Ustaz juga ada yang begitu. Jangan lihat institusinya, pribadinya. Polisi juga ada muslim ulama. Kenapa? Karena Pak Polisi meninggal, siapa yang bungkus kok? Iya toh? Maka yang baik, polisi dilindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita jaga Republik Indonesia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Waqala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, istimewa yang kita muliakan para alim ulama, tuan guru, para kiai yang hadir di tempat ini yang kita hormati, yang mewakili Kapolda, Bapak Karo SDM, Pak Kombes Sigit, luar biasa ini Bapak ini. Beliau baru Kombes tapi bisa mewakili Kapolda. Itu hebatnya Pak. Dan Kapolda tidak bisa mewakili Bapak. Hebat ini Pak, Masya Allah. Saya suka Sigitnya dan para PJU yang hadir di tempat ini, Kabid Humas, juga saudara saya dari Sulawesi Selatan. Saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa sebut namanya Bapak satu demi satu, di samping kita belum kenal. Oke, Bapak saudara-saudara sekalian, Ramadan telah tuntas. Dengar janji Allah, mendengar. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini Nabi yang jamin. Siapa barang siapa, mau polisi, satpol pp, cleaning service, ulama, rakyat biasa, rakyat jelata, siapa saja, kata Nabi, yang berpuasa di bulan Ramadan karena semata-mata karena Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu baru puasa, belum tarawih, itikaf, tadarus, zakat, puasa saja. Nabi sudah menjamin diampuni dosamu yang lalu, yang akan datang. Itulah sebabnya 1 Syawal akhir Ramadan kita rayakan kemenangan itu dengan Aidil Fitri, yang artinya kembali menjadi suci. Suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan catatan dosa yang bagaimana diampuni Allah dengan puasa. Dosa yang hubungannya kepada Allah. Sementara dosa kepada tetangga, dosa kepada komandan, dosa kepada anggota, dosa kepada istri belum diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Maka alhamdulillah kita bangsa Indonesia selesai Ramadan, masuk Syawal, ada yang disebut halal bihalal ini bahasa Arab yang ada di Indonesia. Halal bihalal tidak ada di Arab, ini hanya ada di Indonesia. Apa artinya? Menghalalkan yang tadinya tidak halal, atau sederhananya mengakrabkan kembali orang yang tadi bermusuhan. Itu halal bihalal. Nah, bagaimana cara berhalal bihalal? Satu, meminta maaf. Bagaimana cara minta maaf? Dengar, jabat tangannya. Bagaimana kalau dia perempuan, laki perempuan? Sapi tidak boleh.
Imam Ahmad, kalau kau tidak bernafsu, boleh. Jadi saya, kalau emak-emak, saya jawab tangan. Kenapa? Saya tidak mungkin nafsu sama emak-emak. Tidak tahu lah kalau dia nafsu sama saya. Iya Pak. Tapi kalau mahasiswi saya di Unhas yang cantik-cantik, yang muda-muda, saya cuma begini. Kenapa? Saya takut kesetrum. Asal Ustaz nafsu. Iya Pak, saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabu zina illa Ustaz. Jangan dekat zina kecuali Ustaz. Ya Ustaz itu juga barang bagus. Iya toh? Satu jawaban. Yang kedua, pandangan. Maka sedulur-sedulur, adabnya, sopan santunnya, tata kramanya, etikanya, kalau Anda jawab tangan, jangan lihat yang kesana kemari, tatap matanya. Jadi, tidak senyum. Biar kau tatap matanya tapi matamu bulat nanar. Senyum. Dan itu senyum sangat gampang, pahalanya besar, dinilai sedekah. Bapak, kalau tidak bisa bersedekah sama polisi, sedekah dengan cara senyum. Pak polisi, kalau tidak bisa sedekah kasih beasiswa anak-anak, maka senyum. Itu sedekah. Tapi jangan mentang-mentang senyum adalah sedekah, Bapak biar tiap listrik senyum. Ya, senyum. Yang ketiga, 4, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima, sebut judulnya dosa. Anggota, besok datang minta maaf sama Karo istri. Pak Karo, jadi maafkan saya. Maksudnya, karena ada yang komputer Pak. Kalau Bapak ada yang komputer, iya atau siapa yang ngambil itu, Pak usah lagi itu CCTV. Maafkan saya Pak. Maksudnya saya hilang Pak. Saya yang ambil itu Pak. Kalau Pak Karo bilang oke, saya maafkan kamu. Syarat kena muncul, kembalikan laptop. Tidak sah maaf kalau tidak dikembalikan barangnya. Biar kau minta maaf tangan sampai berdarah-darah, tapi barangnya orang itu tetap kuasai. Maafmu tidak diterima. Maaf, kembalikan. Maka adekku, teman-teman polisi yang pernah mengambil barang-barang kantor Polda, kasih kembali besok. Terutama adik-adik yang pernah Polres, pernah Polsek di satu tempat, dan di sana kita pernah meninggalkan sesuatu yang mengambil bukan haknya. Selama hak itu kita kuasai haknya orang, selama itu kamu akan diberi siksa di neraka. Kalau saya biasa ketawa itu kalian korupsi Pak. Saya bilang, kau boleh lolos dari dunia, kau boleh lolos dengan aparat hukum, kau boleh sogo itu jaksa dan hakim, tapi kau tidak bisa sogo malaikat nanti. Biar kau jenderal pahlawan, dimakamkan dimakan pahlawan, tembak 17 kali salvo, kau kira malaikat mundur? Maka sedulur yang pernah ngambil barang orang, kembalikan. Apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut. Hati-hati. Kalau Bapak pernah ngambil barang sepupu di kampung, tetangga tanahnya kita serobot, kembalikan. Supaya apa? Dapat kembali persaudaraan. Tidak mungkin orang memaafkan kalau barangnya orang masih kita kuasai, apalagi kalau barang itu sangat penting dalam hidupnya. Itulah sebabnya Nabi memberikan choice pilihan
andai saja kau boleh memilih dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, lebih baik dosa kepada Allah. Kenapa? Tobatnya kamu. Tapi kalau dosa kepada manusia, tobatnya agak ribet. Kamu harus datangi dia dan kembalikan barang. Itu kalau orang korupsi 7 miliar, ada yang sampai triliun. Sebayangkan bagaimana itu dah Pak. Ngeri Pak. Itu kan itu baca itu kita beratunasi. Semua barang-barang yang pernah kita ambil pada hari perhitungan pengadilan kalau kita dunia disuruh pikul itu sampai menunggu. Misalnya kita dihadiri yang paling tahun akan datang perhitungan akhirat, selama tahun itu disuruh kita pikul itu lewat teman kita. Ternyata kemana dia ambil? Saya yang ditukang pangkat. Disuruh itu Pak, beda kantor, kursi, motor, spion yang kita ambil parkiran, ya barang bukti yang hilang. Saya kan biasa barang bukti hilang. Ada di kantor polisi, dan itu satpol PP yang masuk. Disuruh itu sama lagi Pak, kamar Pak ya kamar. Saya cinta Bapak karena Allah. Saya lagi yang orang bilang ustadznya polisi. Mana ada orang ustadz yang berani marah-marah depan polisi? Hanya ada satu lagi. Depan Kapolri, orang itu angka aku angkatan 91 sekitar 10 depan mereka semua. Bapak-bapak 91 sudah 34 tahun di udara. Jangan lagi berpikir mau apa. Saatnya pikir landing, Bapak mau harus landing. Jangan lagi pikir mau terbang lagi. Saatnya mau landing. Supaya Bapak landing dengan selamat, tidak ada. Maka yang pertama Bapak harus lakukan, datangi tempat-tempat tugas yang pernah Bapak sampaikan. Kalau tidak, menderita Bapak nantinya. Mulia kita, jenderal ibunya, jenderal pula di akhirat. Jadi kenapa aku berani begitu sama polisi? Karena saya cinta sama polisi. Kenapa? Saya mau ajak polisi masuk surga. Kalau ustaz yang lain senang kalau polisi masuk neraka Pak. Saya tidak mau. Ayo sama-sama Pak polisi, kita masuk surga sama-sama. Kenapa? Karena saya peduli sama polisi. Kalau tidak peduli, saya bisa ceramah dengan aman karena dijaga para polisi. Mana bisa kita ceramah kalau tidak aman lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang jaga kita? Polisi. Maka kasihan kalau mereka dibiarkan terima uang di jalan. Aku bawa kau juga. Kau tidak mau polisi itu ambil uangmu, tapi kalau kau melanggar, kau berlapar. Itu dijaga. Bapak minta maaf. Sama aja. Namanya selama kantong masih ke atas, ya kau kasih yang kali Mas, saya baru pulang dari Amerika ceramah. Los Angeles. Itu di sana orang kalau hormat, dia begini Pak hormatnya. Kenapa? Semua untuk negara. Tidak sedikit hormat, semua untuk negara. Maka kalau pernah hilang, kembalikan barang. Kembalikan Pak, selama masih dikuasai. Selama itu menderita nanti hari. Kalau Bapak masih percaya bakal mati. Kalau masih percaya bakal mati. Kalau sudah dipercaya bakal mati, sudah Bapak yakin tidak akan mati, sudah berbuat ngomong. Malaikat Jibril pernah nasihati Muhammad, Isma, Sita, Pak Inna kemajitu. Muhammad, lakukan apa yang kulakukan, tapi
ingat pasti kamu mau mati. Ya, nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah kembalikan barang. Kalau tidak kembali, maaf tidak diterima. Jadi cara menyambungkan silaturahmi minta maaf. Yang kedua, cara menyambungkan silaturahmi apalagi sedekah. Paling efektif itu sedekah. Bapak Polres marah-marah sama anak buah. Marah. Sudah marah, pas mau keluar sudah jelas. Sudah. Sudah. Kalau sakit hati ya, saya nasihati kau supaya kau cepat naik pangkat dan jabatan. Siap, mana? Terima kasih. Ini ada mobil ini. Komentar gue. Langsung dia bilang, siap komandan, besok sudah marah lagi. Itu sedekah. Tapi ingat, sedekah tidak selalu duit. Apa sedekahnya bapak-bapak puisi? Tuh, tiga. Apa itu Ustaz? Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Dalam bidang apa? Kamtipmas penegakan hukum. Inilah sedekahnya. Jangan minta duit. Kalau sedekahnya polisi kau dikasih, sedekahnya kapolsek duit, berapa duit? Berapa gajinya? Apa sedekahnya guru, sedekahnya ustaz, bukan duit. Apa sedekahnya? Ilmu. Sedekahnya orang kaya yang banyak duitnya, itulah sedekahnya duit. Nah, yang ketiga, cara menyambungkan silaturahmi. Setelah minta maaf, berhalal bihalal, bersedekah, berikutnya adalah mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita dilembutkan sehingga bisa meminta maaf dan memaaf. Tema pertama, halal bihalal, cara berhalal bihalal. Yang kedua, kenapa? Apa pentingnya berhalal bihalal? Kenapa kita perlu? Apa kelebihannya orang yang banyak temannya? Satu, kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, hendaklah dia bersedekah. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, tertolak dari bencana, bersilaturahmi. Contoh, saya ini tidak banyak duit, saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku yang banyak duitnya. Iya, sedulur-sedulur berdoa di masjid, minta rezeki, minta dimurahkan rezeki. Tidak mungkin duit jatuh dari langit. Dari mana itu rezeki? Dari tangan-tangan manusia. Artinya makin banyak sahabatmu, makin banyak temanmu, makin banyak tangan yang akan bawakan kamu rezeki. Coba lihat dasar. Saya di Makassar, hampir tidak laku di saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dan matiku aman dan terkendali. Habis beras, berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Nggak enak Haji, sekali-kali. Nggak usah Ustaz. Dalam matiku memang itu. Saya ke warung kopi. Begitu saya berdiri, Ustaz, ada yang bayarkan tadi yang mana? Yang itu, non muslim, Tionghoa, dia bayarkan saya Pak. Non muslim, Tionghoa pula, dia bayarkan saya. Kadang-kadang saya tidak tahu. Begitu saya lagi makan, sudah banyak teriak, Ustaz, nanti saya bayarkan. Kalau banyak teman, murah rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke kantor Polres, perpanjangan SIM, bantu dia sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz, siap benar. Apa Ustaz?
Mati situ udah. Tenang, panggil. Saat lalu lintas. Kalau bagus saja, jangan lagi kau minta uangnya. Berdosa kau kena Ustaz makanan. Selesai, gratis pula, dibayarkan pula. Yang ketiga, orang yang banyak temannya panjang umur. Apa maksudnya? 150 tahun? Tidak. Meskipun umurnya 30 tahun, tapi karena banyak temannya itu yang doakan meskipun dia sudah meninggal. Bapak lewat, umurnya sehingga dulu, kenapa? Baik ini waktu hidup. Teman kita ini baik waktu dia hidup. Bacakan Fatihah. Sudah 5 tahun meninggal, orang masih bacakan Fatihah. Sebaliknya kalau Bapak jahat, jangankan hidup, jangankan mati, masih hidup saja orang akan kita siap. Lewat mobil, tabrakan. Begitu juga di kantor polisi. Kalau ada komandan jahat, didoakan cepat pindah. Doakan cepat pindah utas. Yang ketiga, poin ketiga, apa bahayanya orang yang memutuskan silaturahmi? Satu, doanya tergantung antara langit dan bumi. Kalau Bapak saya tanya, orang tanya, Ustaz, kenapa doaku tidak dikabulkan? Dan saya tanya, Bapak ingat ada tak usul? Oh, waktu pilkada kemarin Ustaz. Nah itu, kenapa bisa? Saya janji coblos Ustaz. Ternyata yang kasih saya lebih banyak. Aku datang minta maaf. Itu sebabnya memang tidak dicatat. Yang kedua, kalau orang banyak musuhnya, nanti di pengadilan dia bangkrut akhir. Nabi tanya, "Atadruna man muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu tak kamu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Tidak bayar zakat ya Rasul, bayar zakat. Lalu kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, Jarusu wahatul rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa bisa ya Rasul? Dia akan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Kami jelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik. Tapi sayang, tetangganya semua musuhan. Depan rumahnya musuh gara-gara parkir. Kanan rumahnya musuh gara-gara got. Sebelah rumahnya kiri musuh gara-gara sampah. Belakang rumahnya musuh gara-gara binatang ternak. Padahal kita jidatnya berjamaah. Nanti di akhirat, ya Allah, ini salat jamaahku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah 30 tahun bertetangga di Denpasar. Setiap hujan kebanjiran rumah saya selama 30 tahun. Gara-gara dia serobot anakku, saya tidak punya kok. Allah berfirman, ambil dia punya sholat jamaah 30 tahun. Kami sudah 30 tahun. Setor lagi hajinya, puasanya, datang pula tetangganya. Saya juga pernah disakiti, ambil hajinya. Saya juga, ini ambil puasanya. Habis amannya, masih ada orang datang. Saya juga pernah difitnah. Saya pernah sama-sama caleg. Saya difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anak suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus karena sudah direboti. Gara-gara fitnahnya, saya kalah. Karena saya juga salah untuk bicara. Dia bilang yang tadi banyak manggil, ya Allah, bagaimana lagi sudah habis amal saya? Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah dosa. Apa pentingnya halal bihalal? Golla badi melalui tampil masjid. Tidak mau kita bangkrut yang orang rajin sholat, tapi banyak musuhnya. Musuh gara-gara pilkada, musuh gara-gara bertetangga, musuh karena dagang, musuh karena bersaing jabatan. Ayo kita berhalal bihalal.
Tidak ada gunanya kita didatangkan malam ini berhalal bihalal kalau sama tetangga saja kita masih musuhan. Itulah makna dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Nasihat khusus kepada adik-adikku, teman-teman saya polisi. Merugi sampean kalau tidak menggunakan jabatannya sebagai polisi untuk masuk. Rugi Pak. Dakwah seorang polisi jauh lebih efektif daripada dakwah seorang ulama. Mau bukti? Saya ceramah, jangan narkoba, jangan mabuk. Anak muda malah dikasih MP soal motor saya. Ada apa kalau saya mau mabuk? Apa urusan Ustaz? Saya masuk neraka urusan saya. Tidak dengar malah disiksa saya dikasih MP motor. Tapi kalau saat narkoba, bir narkoba bikin kebijakan, Kapolres, Kapolda bikin kebijakan, tidak boleh ada peredaran narkoba. Selesai itu masalah narkoba. Saya ceramah, saudara-saudara sekalian, jangan mabuk. Anak muda mabuk depan saya. Tapi seorang polisi, dia lakukan patroli, dia sita semua minuman keras, selesai urusan narkoba. Dan hebatnya seorang polisi, tiap bulan dapat gaji, tiap tahun dapat promosi kenaikan pangkat. Kalau dia amar ma'ruf nahi munkar, dia juga akan lebih cepat masuk surga daripada kami. Kok bisa Ustaz? Contoh, Sulawesi Selatan misalnya, ketika malaikat katakan ulama sudah masuk surga, masih antri kita Pak. Kenapa? Banyak ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Wahda Islamiyah, ulama Kabupaten Pindrang, ulama Kabupaten Parepare, banyak Pak, masih dibuat nanti baru bisa masuk. Tapi kalau malaikat katakan Kapolda Sulawesi Selatan masuk surga, sendiri Pak, kenapa? Cuma satu Kapolda. Maka adik-adik sekalian, teman-teman polisi, selagi Allah memberikan amanah, gunakan, karena ada saatnya jabatan itu sudah tidak diguna ketika Bapak Ibu pensiun. Salah adik-adik polisi kalau mau kaya dari polisi. Kenapa? Pasti menggunakan dinas polisinya dengan kesalahan. Tapi insya Allah dengan polisi tidak akan miskin. Tapi keliru kalau mau jadi kaya masuk polisi, karena akan potensi penyalahgunaan jabatan. Tapi pasti dengan polisi kalian tidak akan miskin. Makanya kita hadir di tempat ini kolaborasi, sinergi. Mari kita cintai polisi Republik Indonesia. Kita dukung polisi Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas. Caranya menjadi polisi yang presisi. Dan kita polisi, mari kita cintai rakyat dengan mengayomi, melindungi, dan melayani seluruh manusia. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Suara saya juga boleh kalah. Ya, saya 3 hari di sini nyaman sekali Pak. Ada yang saya dapat dari orang lain. Karena ada orang biasa bilang, apa arti sebuah nama? Keliru. Nama itu penting buat kita orang Islam. Sebut namamu, minimal 2 saya bisa tahu. 1, agama, 2, suku. Coba sebut nama. Sampai ada siapa? Namanya Muhammad Jamil Muslim. Sampai ada siapa namanya? Petrus Tegus Audus dan Muslim. Ya toh? Sampai ada siapa namanya? Nyoman Padi. Ya toh? Dan mungkin Bugis tidak semua Nyoman. Tidak mungkin.
Kalau Bugis, Abu Dhabi, Bugis. Dan apa yang saya baca? Coba deh, dari namanya orang lain saya bisa tahu anak berapa. Iya toh? Putu, Made, Nyoman, Ketut. Ya kan? Betul. Anak pertama, Putu. Kedua, Made. Ketiga, Nyoman. Keempat, Ketut. Namanya yang empat, istrinya tetap satu. Beda kalau Ustaz namanya satu, istrinya bisa empat. Kalau berani, bukan saya Pak. Saya tidak berani, saya Pak. Ya. Terima kasih undangannya, kehadirannya. Tidak ada makna kita hadir di tempat ini kalau kita tidak menyambutkan kembali persaudaraan. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Kita awali dengan memberikan surat Al-Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaan yang kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. As-sami'ul karim mujib da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, saatnya Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepada iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Engkau yang memberi hidayah, Engkau beri rezeki, Engkau yang mengatur kenaikan pangkat dan golongan para hamba-Mu di muka bumi ini ya Allah. Bagi kami, saudara-saudara kami, Kristen yang hadir di tempat ini ya Allah, mudahkan jalan bagi mereka untuk menempuh karir yang lebih baik. Bagi mereka yang sudah berpangkat AKBP, kami mohonkan kepada ya Allah, berikan kemudahan untuk sekolah dan kenaikan pangkat ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang ada PJU Kombes di tempat ini ya Allah, berikan kemudahan buat mereka mendapat peluang sekolah, lulus dalam sekolah dan kenaikan pangkat, mendapat jabatan posisi yang terbaik di sisi ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon dalam tujuan yang mengabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na nada yunadi bil iman an aminu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang salah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi Allah. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.